warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ivani dari Prodi Manajemen 23C, NPM 234114043. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan dan diskriminasi. Mata kuliah Ekonomi Mikro. Pengertian pendapatan dan diskriminasi. Pendapatan adalah suatu sikap atau keyakinan yang dimiliki oleh seorang terhadap suatu hal atau masalah. Pendapatan dapat dibentuk melalui pengalaman, pengetahuan, nilai-nilai, dan pandangan pribadi. Pendapat dapat berbeda antara individu satu dengan yang lain karena setiap orang memiliki latar belakang, pemahaman, dan perspektif yang berbeda. Diskriminasi dan sisi lain merujuk pada perlakuan tidak adil atau tidak setara terhadap seorang dan berkelompok berdasarkan perbedaan tertentu seperti ras, agama, jenis kelamin, dan suku bangsa, orientasi seksual, dan disabilitas. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, perumahan, layanan publik, interaksi sosial. Diskriminasi dapat berupa perlakuan yang langsung dan terang-terangan seperti penolakan penerimaan kerja berdasarkan ras atau agama tertentu. Diskriminasi juga dapat bersifat tidak langsung seperti kebijakan atau praktik yang secara tidak sengaja menguntungkan satu kelompok dan merugikan kelompok lain. Fungsi-fungsinya dapat dan diskriminasi memiliki fungsi yang berbeda dalam konteks sosial dan individu. Fungsi pendapat. 1. Ekspresi individu. Pendapat memungkinkan individu untuk menyampaikan pemikiran, pemandangan, dan keyakinan mereka tentang suatu hal. Hal ini memungkinkan individu untuk mengekspresikan identitas dan keunikan mereka, serta memberikan sumbangan dalam diskusi perdebatan. 2. Pembentukan opini publik. Pendapat individu ketika dikumpulkan secara kolektif dapat membentuk opini publik tentang suatu masalah. 3. Mendorong pertukaran ide. Pendapat yang berbeda dapat memicu diskusi dan perdebatan yang sehat. Ini dapat mendorong pertukaran ide, pemikiran kritis, dan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu masalah. 4. Mendorong perubahan sosial. Pendapat yang kuat dan didukung oleh banyak orang dapat menjadi kekuatan pendorong perubahan sosial. Pendapat yang mengkritik ketidakadilan, melawan diskriminasi, atau memperjuangkan hak asasi manusia dapat menginspirasi gerakan sosial perubahan positif di masyarakat. Fungsi diskriminasi. 1. Mempertahankan kekuasaan. Diskriminasi dapat digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan posisi dan kekuasaannya mereka dengan menindas kelompok lain. Ini dapat menciptakan ketidakadilan dan timbangan dalam masyarakat. 2. Pemisahan dan pengelompokan. Diskriminasi dapat digunakan untuk memisahkan dan membagi masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan perbedaan tertentu. Hal ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan menghalangi integrasi dan kerjasama antar kelompok. 3. Pengaruh psikologis. Diskriminasi dapat memiliki dampak negatif bagi kesejahteraan psikologis individu yang menjadi korban diskriminasi. Hal ini dapat menyebabkan stres, rendahnya harga diri, dan gangguan kesehatan mental. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapat dan diskriminasi dapat bergantung pada teks dan situasi tertentu. Berikut adalah beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi pendapat dan diskriminasi. 1. Pendidikan. Tingkat pendidikan seorang dapat berpengaruh kepada pendapatan. Biasanya individu dengan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. 2. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja yang luas dan relevan juga dapat mempengaruhi pendapatan seorang. Individu dengan pengalaman kerja yang lebih banyak dan keterampilan yang lebih terampil cenderung memiliki peluang yang lebih banyak dan keterampilan yang lebih terampil cenderung memiliki peluang yang lebih baik untuk
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan gaji lebih tinggi. Jenis pekerjaan industri. Jenis pekerjaan industri dapat seorang pekerja dapat mempengaruhi pendapatan. Beberapa pekerjaan industri cenderung membayar gaji yang lebih tinggi daripada yang lain karena faktor-faktor seperti tingkat permintaan, tingkat risiko, dan tingkat keterampilan diperlukan. Contoh-contoh diskriminasi. 1. Seorang individu yang menjelang sarjana dalam bidang teknik yang bekerja di industri teknologi mungkin memiliki pendapatan yang tinggi. 2. Seorang pekerja dengan pengalaman kerja selama 10 tahun di industri perhotelan mungkin memiliki pendapatan yang lebih tinggi daripada pekerja baru. 3. Seorang dokter spesialis yang berpraktik di kota metropolitan mungkin pendapatan lebih tinggi daripada dokter umum di daerah pedesaan.